Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Elektronika. Pada kali ini saya akan membahas permasalahan power amplifier noise atau dengung ya teman-teman. Dan ada beberapa faktor penyebab power amplifier dengung atau noise ya. Jadi bagi para pemula khususnya ya teman-teman, kebingungan untuk mengatasi noise atau dengung pada power amplifier kita, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mulai dari dasar ya teman-teman, agar teman-teman pemula khususnya bisa memahami dengan betul ya untuk mengatasi dengung atau noise pada power amplifier kita. Karena noise atau dengung ini tidak mengenakkan ya teman-teman di telinga. Oke, kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan dukung like, subscribe, dan komentar apabila ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman. Permasalahan pertama pada sound system rakitannya, terutama untuk sound hajatan yang menggunakan mesin diesel ya teman-teman, atau menggunakan generator. Jadi generator ini ada banyak macamnya ya teman-teman. Ada yang generator itu tidak menimbulkan efek pada power amplifier kita, dan ada juga yang mengefek ke power amplifier kita ya teman-teman. Dan power generator ini harus mengeluarkan tegangan maksimal 240 ya teman-teman, dan rata-rata di sound system itu menggunakan tegangan 220 volt AC. Jadi kalau tegangan dari generator ini kurang dari 220, misalkan 170 atau 180 ya teman-teman, dan banyak kemungkinan ini sudah menyebabkan dengung pada power amplifier kita. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan alternator atau generator ini, usahakan voltase itu minimal 200 volt ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu di bagian trafo ya teman-teman, karena di sini tegangannya sudah ada 220 volt, maka sekarang di bagian trafo. Trafo ini pembangkit kedua dari power amplifier ya teman-teman. Mulai 220 dirubah menjadi 40 volt atau 60 volt ya oleh trafo step down ini. Dan trafo ini bermacam-macam ya teman-teman untuk ukuran voltnya serta untuk ukuran ampernya. Ada yang 10 ampere, ada yang 30 ampere. Dan trafo ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan power amplifier yang wattnya besar, maka trafo ini harus memadai, harus mencukupi untuk menyuplai power amplifier tersebut. Misalkan teman-teman menggunakan power amplifier atau driver yang kekuatannya di atas 1000, usahakan teman-teman minimal itu menggunakan trafo 20 ampere ya teman-teman, atau 40 ampere ke atas ya teman-teman, agar supaya suara yang dihasilkan itu maksimal dan tegangan yang dihasilkan itu pun mencukupi driver amplifier kita, sehingga dengung itu tidak terjadi ya teman-teman. Dan ini sering terjadi dikarenakan budget ya teman-teman, karena trafo itu semakin mahal. Jadi teman-teman memanfaatkan untuk trafo yang kecil-kecilan saja. Oke. Dan untuk mengatasi dengung pada power amplifier, untuk trafonya ini teman-teman bisa pasang miring atau dimiringkan ya untuk trafonya di dalam box itu, agar meminimalisir dengung atau noise ya teman-teman, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu di power banknya teman-teman. Power bank ini berupa elko ya teman-teman, dengan ukuran bervariasi. Teman-teman gunakan elko yang kualitasnya bagus untuk power amplifier kita ya. Dan fungsi daripada power elko ini yaitu untuk memfilter ya teman-teman, untuk memfilter arus yang dihasilkan oleh trafo ini yang masih bergetar ya, sehingga tegangan itu stabil ya teman-teman oleh power bank atau susunan elko ini. Dan agar supaya lebih jernih lagi, teman-teman usahakan banyak elko, itu lebih bagus ya, tapi harus diseimbangkan dengan keadaan trafonya ya teman-teman. Dan trafo ini jadi penyebabnya dikarenakan kalau misalkan trafonya 20 ampere dan tegangan itu besar ya, dan elko ini tidak mampu untuk memfilter tegangan arus AC yang dihasilkan oleh trafo ini, maka
dengung itu dapat terjadi, atau misalkan ada salah satu dari elko ini yang mati atau kualitasnya kurang bagus, maka power amplifier kita akan berdengung atau noise. Terus yang penyebab yang keempat yaitu di pengkabelannya teman-teman. Kabel yang menuju dari power bank ini ke driver power amplifier kita harus bagus ya teman-teman, dan usahakan juga sesuaikan untuk besaran untuk size kabelnya ya, atau ukuran dari kabel ini, karena semakin besar maka arus yang disalurkan atau yang dihubungkan ke power amplifier kita atau driver itu akan lebih maksimal lagi ya teman-teman. Dan apabila teman-teman menggunakan kabel yang kecil atau kabel seadanya, asal-asalan gitu, maka noise atau dengung itu dapat terjadi disebabkan oleh pengkabelan ini teman-teman. Jadi kabel ini tidak boleh disepelekan ya, meskipun ini hal sepele. Jadi teman-teman harus pilih kualitas kabel yang bagus dan besar ya teman-teman, isi kawatnya itu besar ya, seperti itu. Yang kelima yaitu driver power amplifier. Driver power amplifier ini sangat rentan ya teman-teman, noise atau dengung. Dan apabila teman-teman meletakkan driver power amplifier ini berdempetan dengan trafo, maka power amplifier kita akan dengung dengan keras teman-teman. Jadi usahakan teman-teman menaruh driver power amplifier ini tidak boleh dekat dengan trafo. Dan juga teman-teman harus memperhatikan di bagian DCO nya serta tegangan bias. Tujuannya agar supaya noise atau ada sinyal-sinyal liar tidak masuk ke power amplifier kita yang menyebabkan dengung atau noise. Jadi itulah ya teman-teman penyebab daripada noise atau dengung pada power amplifier kita. Untuk para pemula khususnya seperti saya ya, harus memperhatikan di bagian ini dulu untuk dasarnya. Dan untuk penyebab dengung lainnya di bagian aksesoris itu masih banyak ya teman-teman. Dan video ini untuk di bagian power amplifiernya, saat tidak ada sinyal input yang masuk ke power amplifier yang bisa menyebabkan dengung, diantaranya yang sudah saya jelaskan sejak tadi ya teman-teman. Oke, kiranya cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih.